Dari kecil maaf kata saudara nggak ada pengasuh. Nggak ada ART. Saudara kalau di bandara lihat anak-anak orang bule saudara. Itu umur 3 tahun, 5 tahun udah dorong koper sendiri. Di sini semua serba manja. Anak-anak udah usia gede aja masih dianterin ke sekolah. Totally different culture saudara. Kebayang gak kalau saya kuliah kemauan saya. Nangis-nangis kemauan saya. Yusuf dibuang. Bukan maunya dia. Kalau jiwanya gak kuat, hancur. Saudara gak akan dengar cerita Yusuf naik sebagai penguasa nomor 2. Yusuf hanya akan berhenti sampai jadi budak, titik. Dibutuhkan jiwa yang kuat. Dalam keadaan yang seperti itu Yusuf berjuang. Dia pegang Tuhannya. Dia berjuang lagi. Segala sesuatunya tidak seperti yang dia inginkan. Gak sesuai rencananya. Siapa yang berpikir anak kesayangan bisa jadi budak? Tapi di situ Yusuf berjuang. Dari situlah dia naik saudaraku. Dia dipercaya tuannya Potifar. Baru naik sedikit aja difitnah nyonyanya. Itu kalau saudara jadi Yusuf loh. Baru naik sedikit udah disemes. Pak. Down lagi saudara. Masuknya ke penjara. Itu apa enggak rasanya kayak hidup itu udah roller coaster. Coba saudara sekali-kali ya saudara baca Alkitab coba dibayangin saudara. Itu kalau bisa teriak loh. Tuhan kok segitunya Tuhan. Saya salah apa? Di situ pun pada saat Yusuf mulai membangun, dia nggak jatuh saudaraku, dia nggak hancur. Dia bangun lagi karirnya, di dalam penjara dia jadi orang nomor 1 kepercayaan. Sampai di titik itu Tuhan kasih pintu terbuka, pengharapan. Tiba-tiba masuklah juru minuman, juru makan raja. Tuhan kasih penglihatan, juru minum raja nggak jadi dihukum. Melalui Yusuf, penglihatan Yusuf, juru minum raja selamat. Pernah gak sih lihat pintu terbuka terus saudara udah berharap? Ini kesempatan nih. Lewat juru minum raja saya bisa bebas. Baru pengharapan diangkat lagi, smash lagi jatuh hanya untuk dilupakan. Pernah gak ngerasa saya sudah ngelakuin ini, ngelakuin itu. Tapi ternyata dilupakan tuh. Sampai di titik di mana akhirnya Yusuf diangkat Bapak Ibu. Dia benar-benar jadi orang kepercayaan nomor 2 di istana. Ini poin penting saya ya saudara, perhatikan ini. Tuhan gak pernah merencanakan Yusuf hanya jadi orang penting nomor 2. Kalau Yusuf tidak belajar menguatkan iman jiwanya, imun jiwanya saudara. Dia hanya akan berhenti sampai orang nomor 2 aja saudara. Pada saat dia ketemu dengan saudara-saudaranya dia bisa berkata gara-gara kamu ya hidupku hancur. Gara-gara kamu ya aku ngalami semuanya ini. Jangan harap. Saya kasih bayangan ya saudara. Orang yang selama ini gak pernah peduli sama saudara. Saudara berjuang sendiri, gak ada kekuatan dari manapun, saudara merangkak benar-benar perjuangan keras. Tapi ketika saudara sampai di atas, orang-orang yang sudah nyelakain saudara, orang-orang yang malah jatuhin saudara, butuh pertolongan datang sama saudara. Saya tanya, apa yang akan saudara lakukan? Kalau Yusuf jiwanya gak kuat, rencana Tuhan tidak akan digenapi melalui Yusuf. Tapi karena jiwanya kuat, yuk kita buka. Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Yusuf ngomong kayak gini saudaraku, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. That is the ultimate goal. Visi yang Tuhan kasih buat Yusuf.
Tapi tanpa pengampunan, tanpa jiwa yang besar, Yusuf hanya berhenti sebagai penguasa nomor 2. Oh, saya waktu baca ayat ini ya, saya belajar saudaraku. Berapa banyak ya saudaraku, saudara sudah tolong orang ya. Bukannya dapat terima kasih, saudara ditusuk dari belakang, saudara dikhianati. Dan saudara ngomong dalam hati saudara, saya tidak akan pernah mau lagi. Tapi masalahnya itu yang Tuhan mau engkau lakukan. Karena itulah dibutuhkan jiwa yang besar. Sekalipun sudah dikhianati, masih tetap berani untuk menabur kebaikan. Dipakai Tuhan, jadi alatnya Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, dibangkitkan imun jiwa yang kuat sehingga engkau bisa dipakai Tuhan besar. Rencana Tuhan tidak berhenti sampai kepahitanmu. Rencana Tuhan tidak berhenti sampai pada kekerasan hatimu. Saya berdoa hari ini, firman ini mengingatkan kepada setiap kita. Kadang kita berpikir kita butuh imun tubuh. Tapi kita nggak pernah berpikir jiwa kita juga harus dibangun. Masih ingat kisah Nehemia saudaraku? Nehemia hidupnya udah enak. Orang kepercayaan raja. Dia tinggal di istana. Ngapain juga susah-susah bangun tembok Yerusalem. Ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku, terlepas dari semua anugerah dan berkat Tuhan ya. Tuhan kasih misi dalam hidup saudara. Tapi dibutuhkan jiwa yang kuat. Karena kadang bersamaan dengan misinya Tuhan, saudara bukan dapat jalan mulus. Hopefully it's like that. Tapi kadangkala saudara bersamaan dengan rencana Tuhan yang ada intimidasi, yang ada serangan, yang ada disalah mengerti, yang ada difitnah. Sebagian dari saudara akan berkata, Pastor, enough is enough. Udah cukup. Gitu ya gitu, tapi gak gitu banget, Pastor. Ada sebagian dari saudara Tuhan katakan, ayo melayani. Tapi melayani bukan dikasih terima kasih. Yang ada justru difitnah. Aduh Pastor, kenapa ini di gereja kok orang-orangnya kayak begini? Halo? Dibutuhkan jiwa yang kuat. Sehingga di tengah semuanya itu engkau tidak menyerah di tengah jalan. Nehemia bisa berkata, udahlah cukup. Tapi dia berkata, aku tidak akan mundur. Aku tidak akan berhenti. Bahkan ketika dia harus ngadepi pertentangan yang begitu berat, saudara. Dia tidak mundur. Dia terus maju. Di antara semua kisah-kisah kalau saudara melihat ya. Bukankah Tuhan Yesus adalah our role model? Tuhanmu gak lepas dikhianati sama Yudas Iskariot tuh saudara. Coba saya ajak saudara boleh gak kalau kita baca Alkitab sekali-kali jangan hanya baca Alkitab saja tapi memunculkan kehidupan itu in real life. Siapa Yudas Iskariot? Inner circle. Oke? Bukan hanya inner circle. Siapa Yudas Iskariot? Bapak Ibu kalau di gereja sekarang dia tuh bendaharanya gereja. Halo. Kalau saudara nempatin orang sampai jadi bendahara, kira-kira loh, bendahara itu orang yang dipercaya atau apa, saudara? Coba renungkan perkataan saya ini. Boleh ada leader, boleh ada ini. Tapi kalau orang ditempatkan untuk pegang keuangan, bendahara, itu posisinya seperti apa? Yang dipercaya justru menjual Yesus. Saya berdoa ya saudaraku, engkau bukan hanya bisa menjalankan itu, tapi saya berdoa engkau bisa berkata, it is finished.
sudah selesai. Di akhir hidupmu engkau bisa mengatakan, aku sudah menyelesaikan pertandinganku, aku menyelesaikannya dengan baik. I finish well, I finish strong. Dijadikan. Amin yang paling keras. Saya berdoa satu demi satu setiap jemaat keluarga Allah. Finish well. Pertanyaannya sekarang simpel. Kita sudah tahu betapa pentingnya imun jiwa. Karena ternyata kalau jiwa kita nggak punya imunitas yang kuat, Bu. Jiwa ini tricky. Manusia tuh unik, saudaraku. Roh, jiwa, tubuh nggak bisa dipisahkan. Tapi di antara tiga ini menurut saya yang paling tricky. Banyak orang sering jatuh bukan karena urusan tubuh, tapi jiwa. Sudah nggak kuat lagi, Pastor. Sudah nggak bisa lagi, Pastor. Give up. Saya kadang takjub dengan bagaimana kalau dipikir loh, saudaraku. Sudah dengar firman loh. Setiap minggu ibadah loh. Tapi bisa loh, hancur bisa loh, menyerah bisa loh. Kadang tuh saya bertanya-tanya, kenapa? Sampai saya menemukan ketika saya mempersiapkan firman ini ya saudaraku, saya menyadari sepanjang bulan Oktober ini ya saudara, izinkan firman Tuhan berbicara terus atas hidupmu. Serap terus. Bangun itu iman di dalam, imunitas di dalam jiwamu tuh dibangun terus saudaraku. Sehingga engkau gak jadi jiwa yang rapuh. Engkau jadi jiwa yang kokoh. Mau ngadepin masalah, mau ngadepin tantangan, mau dijelek-jelekin, mau difitnah, mau diperkatakan seperti apa. Engkau tetap berdiri kokoh, tegak sampai akhir. Jadi hari ini saya akan membawa saudara, kita akan belajar 4 poin. Bagaimana nih Pak, kita bisa membangun imunitas jiwa kita ini. Karena once again, yang namanya virus, bakteri akan selalu ada. Tubuh akan selalu diserang, tubuh kita akan selalu rentan. The same thing with your soul. Sampah-sampah negatif akan selalu ada, masalah akan selalu ada. Saya yakin saudara bukannya mau hidup di dalam dunia tanpa masalah kan? Halo, come on. Tapi sekalipun ada masalah Bu, di dunia ini bahkan banyak masalahnya. Dari yang kecil sampai yang gede, berapapun ukurannya, engkau tetap bisa kuat. Yang pertama saudara. Yang pertama, sama seperti tubuh itu butuh yang namanya vitamin Bu. Tahukah saudara vitaminnya jiwa itu apa? Kasih. Vitaminnya jiwa itu kasih. Oh come on. Pastikan saudara hidup dalam atmosfer kasih. Kasih itu seperti apa sih? Kayak suplemen buat jiwa saudara. Berasa gak Bu? Dendam, kemarahan itu bikin capek loh. Kerasa gak? Saudara kalau marah, saudara kalau sedang kecewa, saudara benci seseorang, itu yang ada tubuh kita itu rasanya kayak capek. Saya belajar saudaraku, ketika saya mempelajari firman ini ya, Tuhan tuh kayak tampar saya. Dulu saya sering ngomong kayak gini, kalau saya gak keras, saya gak jadi sebagaimana saya ada hari ini. Saya gak akan kuat. Tapi setelah saya membaca firman ini, saya menyadari keras tidak membuat saudara kuat. Kadangkala saat engkau berkata keras, air mata bisa netes. Tapi karena kadang ya saudaraku justru kerelaan untuk ketika disakiti, saudara bisa melepaskan pengampunan. Itu ada kekuatan mengalir, saudara. Itu seperti tanaman itu kayak disiramin, Bu. Kadang kita berpikir dengan kita menghadapi itu keras, kita bisa kuat, but apparently it's not.
kerelaan ketika saudara harus ngadepin satu-satu itu saudara. Melepaskan pengampunan. Tetap sabar. Di titik itulah kasih itu mengalir. Atmosfer kasih saudaraku. Itu sebabnya firman itu sangat unik. Kita buka yuk. Kita lihat ya. Firman Tuhan itu ngomong. Kolose 3 ayat 19. Hai suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar terhadapnya. Ayat 21 ngomong, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya percaya ini bukan hanya berlaku untuk suami-suami ya. Hai istri-istri juga kasihi suamimu ya. Hai ibu-ibu juga jangan berlaku kasar terhadap anak-anakmu. Apa yang dimaksud ayat ini? Sekalipun di luar sana anakmu ngadepin serangan. Di luar sana dia disakiti. Di luar sana dia dikecewakan. Jadikan rumah kita sumber tempat di mana kasih itu ada. Mereka pulang ke rumah. Mereka bisa bernafas saudaraku. Mereka bisa menghirup atmosfer kasih itu lagi. Suamimu di luar sana mungkin ngadepi tantangan. Diserang kanan kiri. Tapi kamu istri-istri setidaknya di rumah dia gak diserang. Dia tahu di rumahnya dia aman. Dia tahu ketika dia pulang ke rumah di situ ada atmosfer kasih. Seperti kayak handphone di charge lagi. Just in case saudara. Just in case ada sebagian dari saudara ngomong sama saya, Pastor, I wish. Tapi justru yang paling melukai saya adalah satu kata, keluarga. If that is the case, bolehkah saya mengatakan kepada saudara? Sumber dari segala sumber kasih itu gak jauh. Sejak kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Dia bukan hanya memberikan kasih. Dia kasih. Kasih itu tinggal dalam hidupmu, kasih itu tidak jauh. Dia ada di dalam hatimu. Kalau toh di tempat yang seharusnya engkau menerima kasih yang paling awal saudaraku dan engkau tidak menerimanya, lari sama Tuhanmu. Itu sebabnya saudaraku, kalau saudara buka ya Mazmur 119 ayatnya yang ke-164. Daud tuh ngomong gini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Menurut saudara kenapa? 1 kali keluar dimarah-marahin lagi, 2 kali keluar draining lagi, kosong lagi, 3 kali keluar, 7 kali dalam sehari. Daud menjaga dirinya, dia terus terhubung dengan Tuhannya. Itu yang membuat Daud kuat. Itu yang membuat jiwanya gak kosong. Itu yang membuat di tengah semua pelariannya Daud gak hancur, Pak. Dia keluar sebagai pemenang. Hari ini saya berdoa ya saudaraku di tempat ini. Isi hidupmu dengan atmosfer kasih. Jangan izinkan masalahmu, jangan izinkan pengkhianatan, jangan izinkan fitnah, jangan izinkan semua kata-kata negatif. Itu mengosongkan kasih dari hidupmu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan justru saudaraku kerelaan untuk saudara menerima, kerelaan untuk saudara dibentuk, kerelaan untuk bersabar. Kasih justru menguatkan engkau kembali. Yang kedua saudara, maafkan saya kalau saya sering ngomong sama saudara. Kali ini saya tambahin boleh Bapak Ibu. Eat or you die. Konsumsi firman setiap hari. Ini kalau biasanya saya bilang senggol kiri kanan baca firman, sekarang saya enggak lagi eat or you die. Pastor kok tambah galak pastor. Loh benar, saudara boleh puasa. Tapi kalau sejak engkau lahir sampai engkau dewasa engkau enggak makan,
Mati. Mati. Saya berdoa orang Kristen menyadari kebenaran ini. Pastor, buktinya saya masih hidup. Yes, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, gak langsung mati tubuhnya.